Baik, ikhwah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, semoga Allah muliakan dimanapun antum berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmat tersebut. Oleh karenanya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga sehingga kita bisa bertemu kembali ya di hari ini ya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menuntut ilmu syar'i ini adalah sebuah jalan yang Allah ridhoi untuk menggapai surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti suatu jalan, yang berusaha dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju
surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan yang terbaik, jalan yang Allah ridhoi dalam menuntut ilmu ini agar Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan juga bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikutnya yang semoga selalu istiqomah terus berada di jalan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, di pertemuan hari ini insya Allah kita akan lanjut ya, pembelajaran kita di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, yang mana di pekan lalu kita sudah sampai di di matan kitab ini ya, di muqaddimah matan kitab ini ya, dan sudah masuk sedikit di syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ya, namun baru sedikit ya kita bahas dan belum sempat dibaca oleh antum semuanya ya. Baik, ana ulangi lagi ya, kita mulai dari syarahnya ya, dari sini silakan dibuka ya kitabnya bagi antum yang sudah punya kitabnya. Fadhal iftahu, dibuka halamannya. Baik, kita mulai ya. Qala al-muallif ya, hafizahullah taala ya, berkata penulis syarah ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-qawaidul arba'u allati allafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah, wa hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usuli min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawalil aidi talabatil ilmi. Terjemahannya ya, Qawaidul Arba ya, kitab ini ya, Qawaidul Arba ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah kitab yang ataupun risalah ataupun surat ya yang berdiri sendiri. Jadi pada hakikatnya kitab ini ataupun risalah ini berdiri sendiri ya, sendirian ya, dibuat ataupun dirangkai khusus ya untuk membahas 4 kaidah. Ya, akan tetapi ya, kata Syekh Shalih Fauzan, akan tetapi ya, kitab ini itu dicetak dicetak berbarengan dengan kitab ya, usul salasah atau salah satu usul. Ya. Dikarenakan ya kedua kitab ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan bagi para penuntut ilmu. Ya. Atau agar kedua kitab ini secara berbarengan ya bisa berada di dalam mutanawil ya, mutanawal itu adalah jangkauan tangan-tangan para penuntut ilmu ya. Jadi nah, asal mula kitab ini ya dicetak berbarengan dengan usul salasah ya. Baik, kita langsung saja ya, lanjut ke bawah dulu ya, nanti setelah itu sampai sini ya, halaman ini ya, kalau di kitabnya ada di halaman pertama ini ya, di kitab PDF-nya. Kalau di kitab aslinya ya ada di halaman 7 ya. Ini Anda punya yang seperti di brosur kitabnya ya, seperti itu ada di halaman 7 ya. Kita selesaikan dulu ini ya sampai bawah, kita lanjut ya, perhatikan cara membacanya. Wal qawaidu ya jam'u qaidatin ya, dan
Ya, dan al-qawaid ya ataupun kaidah-kaidah itu jamak ya dari qaidah, ya dari kaidah. Ya, ini dalam bahasa Arab ya jamaknya ini al-qawaid. Kemudian mufradnya ya ataupun isim mufradnya itu qaidah. Ya. Wal qa'idatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun aw furu'an kathiratun. Ya. Kemudian dan kaidah yang dimaksud dengan kaidah ya adalah al-asl. Ya, al-asl itu adalah artinya dasar. Ya, al-aslu adalah dasar artinya yang yatafarra'u ya an yang bercabang ya yatafarra'u itu artinya bercabang ya dari asal kata ini fi'il mudhari' ya asal dari tafarru'a ya tafarru'u ya bercabang bercabang darinya apa masail katsirah ya bercabang darinya masalah-masalah nah yang sangat banyak ya kemudian kalau ada tanda seperti ini ya tanda strip seperti ini itu biasanya dibaca dengan ai ya ai nah, tapi karena sini ada au maka tidak usah dibaca tanda strip ini ya ya tanda strip seperti ini kalau ada kata bantu penghubung yang lain ya maka tidak usah dibaca tapi kalau tidak ada huruf athof misalnya kata penghubung maka dibaca ya jadi ai furu'un katsiratun ya kalau tidak ada kata au ya, tapi di sini ada kata au maka boleh kita baca masailu katsiratun au furu'un katsiratun ya au atau cabang-cabang ya au ini artinya atau cabang-cabang yang sangat banyak ya, jadi arti dari kaidah itu adalah ya masa berisi ya suatu dasar yang memiliki cabang yang sangat banyak. Ya, sebuah asal, sebuah dasar yang memiliki cabang yang sangat banyak itu adalah kaidah. Ya. Baik, kita lanjut. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah. Ya. Nah, baru di sini kita baca lagi ai. Nah, ini ada tanda strip ya ataupun titik dua bisa kita baca ai ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatus syirki ya baik kemarin ini sudah kita bahas sedikit ya tentang nahwunya ini kita belum bahas ya wa matmunu ya ini artinya dulu ya anak bahas artinya dulu wa matmunu ya dan kandungan ya matmunu ya atau matmunun ya katanya matmunun atau dari kata domina yatmanu ya dari fiil domina yatmanu yang artinya mengandung ya atau di sini isim maf'ulnya menjadi kandungan dan kandungan ya hadhil qawaidul arba dan kandungan qawaidul arba ini ya dan kandungan empat kaidah ini ya allati yang dzakaraha syekhu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah adalah ma'rifatut tauhid yaitu mengenal tentang tauhid wa ma'rifatus syirki dan mengenal tentang kesyirikan ya. Nah, untuk kaidah nahwunya ya wa matmunu ya ini sebagai apa? Kenapa dibaca dengan matmunu tidak tanwin? Ada yang tahu? Fudhal. Wa matmunu yaitu sebagai mudhafun ya matmun ini sebagai mudhaf ya hadhihi nah ini sebagai mudhafun ilaih ya al qawaidi ini juga sebagai mudhafun ilaih ya ini dua sebagai mudhafun ilaih ya karena kenapa al qawaidun ini adalah badal ya badal hadhihi ya al-arba'u ini na'at ataupun sifah ya. Jadi ini mudhafun ilaih allati dzakaraha ya. Allati adalah isim mausul ya. Dzakaraha fi'il madhi ya. Fa'ilnya mana? Asy-syekhu. Ya, fa'ilnya asy-syekhu. Ya, ini.
ya fa'il. Jadi ketika antum baca kitab, ya misalnya nemu fi'il, ya kata kerja, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', maka antum harus mencari fa'ilnya dulu, ya ataupun subjeknya. Ya. Maka di sini dzakara, ya fi'il. Maka mana fa'ilnya? Ya. Maka di sini fa'ilnya kita lihat ada syekhu, ya. Dan kemudian di sini ada maf'ulnya, ya maf'ul bihnya ha, domir, ya, itu ya. Dan terkadang biasanya kalau ada fi'il dan domir disambung seperti ini, ya fa'ilnya itu bisa setelah domir ini biasanya, ya dzakaraha asyekhu, ini fa'ilnya biasanya seperti itu, ya. Baik, maka dan di sini juga al-madmunu hadhil qawaidul arba', ya hadhil qawaidul arba', ya ini adalah mubtada, ya ini sebagai mubtada madmunu, ya, sebagai mubtada mim, anak tadain mim, ya mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya ini yang tadi ada kata ai. Nah, ini khobarnya ma'rifatut tauhid, ini adalah khobar, ya. Baik, semoga bisa dipahami, ya bagi antum yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya apa namanya, sekali murojaah, ya dan dipahami lagi, ya bagi yang belum paham bahasa Arab, ya tidak mengapa, yang mengenal sedikit, ya, dan Anda harapkan nanti bisa belajar bahasa Arab gitu ya, bagi yang belum belajar, ya ataupun yang sedang belajar dan belum sampai ke materi tersebut, ya maka semoga Allah mudahkan dalam memahami bahasa Arab, ya. Baik, kita baca ya dari sini langsung. Di sini ikhwan saja yang baca, ya. Di sini yang hadir ada, ya silakan Pak Ali dulu, ya Pak Ali, silakan baca. Iqra Pak Ali. Nah, Ustaz, yang Ya, syarhu ya, Ustaz. ya asyarhum, ya min syarhi. Bismillah. Asyarhu. Hadhihi al-qawaidul arba'u allati allafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu Afwan, wa hiya risal Muhammad bin Abdil Muhammad Wahhab. bin oh iya, Ini sebagai apa? Kenapa dibaca abdi? mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Mudhofnya apa? Ibnu. Mudhofunnya ibnu. Ya, ibnu, Ibnu. mudhof ibnu. Jadi ibnu Abdul Wahhab. Ya, silakan lanjut. Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu wa hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a thalathatul usuli min Afan, aku mau dibacanya adlil. seperti apa? Salah satu usul atau salah satil? Oh ya, salah satu loh Ustaz. Salah satil. Sebenarnya salah satu juga benar, ya. Kalau antum iya, baca kalau nggak di salah satu karena ada kurung. oh dalam kurung Ya, ya. kalau ada dalam Benar. kurung, boleh antum Kalau baca salah disambung satu, sama ya, atau boleh disambung dari ma'a, ya. Salah satu. Silakan. Baik. Tapi nggak apa-apa nggak Ustaz ya. Salah satu Ya, satu benar. nggak apa-apa ya. Benar, nggak apa-apa. Kalau dipisah ya Ustaz ya. Kalau dipisah nggak apa-apa karena dalam kurung itu berdiri sendiri. Ya, Boleh seperti itu. 6. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatul usuli min ajlil hajati ilaiha la takunu fi mutanawali litakuna milik litakuna ilaiha litakuna fi mutanawali aidi tolibatil ilmi. Iya. Boleh diterjemahkan langsung, Abu? Terjemahkan dulu. Syarahnya. Qawaidul Arba' ini yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad
Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala, dia adalah risalah yang berdiri sendiri ya Ustaz. Ya, risalah atau surat yang berdiri sendiri. Oh. Dan di kan dan karena cetakannya walakinna Walakin itu apa? akan tetapi dicetak bersama salah satu usul Iya. Min ajli. dari Nah, min ajli ini dari satu arti ya, Bu. Bisa. Min ajli ini artinya karena atau disebabkan. disebabkan adanya kebutuhan darinya ya Ya, kebutuhan kepadanya ya. padanya. Boleh. Litakuna Ditakuna itu agar menjadi agar menjadi jangkauan bagi penuntut ilmu. Iya, benar. Baik, lanjut. Wa al-qawaidu jam'u qaidatin wal qaidatu hiya al-aslul alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Dan kaidah ini jamak dari qaidatin. Ya. Dan kaidah ini ialah dasar dari cabang-cabang daripada permasalahan yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Sampai sampai. Asyik. Wa matmunu hadhil qawaidul arba'ul lati hadhil qawaidi. Oh iya. Ya. Karena dia mudhofun ilaih itu. Iya, mudhofun ilaih. Badal dari hadihi. Iya, benar. Nah. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'ul lati dzakaraha asy-syaikh. Arba'i. Oh, naat ya? Iya, naat. Dari al-qawaid. Nah. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati dzakaraha asy-syaikh rahimahullahu ma'rifatut tauhidu wa ma'rifatus syirku. Afwan, ini ma'rifatu at-tauhid di apa, Du? Nah, Ustaz. Jadi anu bacanya gimana? Ma'rifatu tauhid du apa at-tauhidi? Oh, nah ya. Ma'rifatu tauhidi ya, Ustaz. Iya, nah. Karena sebagai apa? Mudhofun ilaihi yang tauhidi. Nah. Ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Iya. Diartikan terjem. Dan kandungan qawaid ini kandungan qawaidul arba' ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yaitu mengenal tauhid dan mengenal syirk, mengetahui tauhid dan mengetahui kesyirikan. Iya, nah, salah. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, silakan siapa yang membaca? Ada ya Abu Hud, silakan tafadhal. Ada Abu Hud? Baik Ustaz, ada, tapi kayaknya kurang maksimal Ustaz. Ini lagi di perjalanan, baru pulang nemenin teman-teman. Oh, insyaallah. Nggak apa-apa, ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Asyarhu.
hadhil qawaidul arba'i allati allafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu taala wa hiya risalatun mustaqillatun Mustaqillah. lakinnaha Ustaz Mustaqillatun. mustaqillatun Ya. walakinnaha tutba'u ma'a salasatil usuli min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawala Mutani aidi wali. mutanawali aidi talabatil ilmi Ya. wal Silakan mau diterjemahkan, Abu. baik. Sarah penjelasan. Ini adalah kitab Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini adalah risalah mustaqillatun apa Ustaz? Mustaqillah itu istiqlal, berdiri sendiri. Berdiri sendiri, risalah yang berdiri sendiri. Namun diikuti dengan dicetak berbarengan dengan dicetak berbarengan dengan kitab salah satu Kitab min ajli. Baik. Apa Ustaz? Min ajlil hajati. Min ajli dari itu karena kebutuhan ya Ustaz ya. iya, benar. Karena kebutuhan kepadanya darinya takunu fi apa? agar menjadi litakuna itu agar menjadi tanah wali. Mutanawal itu jangkauan. Jangkauan dari penuntut ilmu. Iya, jangkauan para penuntut ilmu. Baik, lanjut. Wa matmuna hadhil qawaidul arba'i allati zakaraha syaihu rahimahullahu ta'ala ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatut syirki. Ya. Silakan terjemahkan. Oke. Dan matmun mengumpulkan matmun itu jangkauan, terkandung, dan mengandung empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu, pengenalan tauhid dan pengenalan syirik. Iya, kalau ini belum dibaca Bu Afwan. Lewat ini kayak Bu, belum dibaca ini. Al-qawaidu jam'u qaidatin. Belum terbaca, Abu. Udah ya, Tep. Putus Abu Uhud. Tab selanjutnya ya barakallahu fik. Pak Roni silakan. Ya. Ya. Ada Pak Roni silakan. Nyimak dulu. Oh, belum siap Pornya, Taib. Yang lain ada lagi yang Ikhwan, ada ya. Baik, kita lanjut. Ya kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Ke halaman 2. Ya, ke halaman 2. Ya, silakan dibuka halaman 2. Ya. Kita lanjutkan. Ya, satu paragraf ya.
Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhidi. Ya, silakan diperhatikan lagi ya di halaman 2. Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhidi. Ya. Wa ma hiyal qa'idatu fi syirki. Lianna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayni. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Ya. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah melanjutkan ya. Dan apakah yang dimaksud dengan kaidah ya di dalam tauhid? Ya. Saya bertanya ya, apakah dimaksud dengan kaidah di dalam tauhid? Dan wa ma hiya, dan apakah yang dimaksud dengan kaidah di dalam kesyirikan? Ya. Lianna, karena ya lianna ya, ini apa namanya anna ya, lianna itu termasuk dari isim inna wa akhwatiha ya. Ya, lianna katsiran ya, karena kebanyakan minan nas ya dari manusia yatakhabbatuna fi hadainil amrain. Jadi, karena kebanyakan manusia yatakhabbatuna ya, yatakhabbatuna itu artinya kebingungan. Ya, yatakhabbatuna artinya kebingungan ya. Nah, seperti dalam ayat disebutkan ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya kalau nggak salah. Ya, alladzina ya'kuluna riba, ya, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, tidak akan dibangkitkan, tidak akan berdiri pada hari kiamat, ya, melainkan ya seperti berdirinya ya orang yang yatakhabbathu. Di sini diartikan orang yang kesurupan ya. Jadi yatakhabbathu itu artinya sangat banyak ya, bisa kesurupan ya, bisa linglung ya, ataupun kebingungan ya, kesurupan setan ya karena gila ya. Ini apa namanya, dalam ayat ini disebutkan ancaman bagi orang-orang yang makan riba ya, yang mana nanti Allah akan membangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan gila ya, dalam keadaan gila seperti kerasukan syaitan ya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari harta riba ya. Jadi di sini artinya yatakhabbatun itu kebingungan ya, atau linglung ya. Jadi kata Syekh, kebanyakan orang itu bingung ya dalam masalah ya, kedua masalah ini ya, dalam masalah mengenal tauhid dan juga mengenal kesyirikan ya, masih bingung mereka ya, tidak mengetahui ta'rif ataupun definisi apa yang masuk dengan tauhid dan kesyirikan ya. Kemudian saya melanjutkan ya, yatakhabbatuna fi makna tauhid ya ma huwa ya. Jadi mereka juga ada yang bingung dari makna tauhid ya, dari pengertian tauhid, dan juga mereka bingung ya dari makna kesyirikan, dari makna ataupun pengertian kesyirikan. Ya, kullun yufassiruhuma ya, semuanya ya, semua manusia yang bingung ini ya, mereka menafsirkan ya ataupun mengartikan ya tauhid dan kesyirikan ini ya berdasarkan ala hasabi hawa, berdasarkan dari hawa nafsu mereka sendiri ya, jadi bukan berdasarkan ilmu ya. Jadi kebanyakan mereka orang-orang yang tidak memahami makna ini ya, ya kaidah ataupun makna tauhid ya, ataupun kaidah ataupun makna syirik ya, ini mereka bingung, maka mereka menafsirkan ataupun mengartikan makna ini dengan berdasarkan hawa mereka, bukan berdasarkan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Walakin, ya, di sini walakin bisa dibaca dua ya, bisa dibaca walakin dengan sukun, di sini nunnya sukun, atau kita baca walakinna
ya al-wajiba. Kalau kita baca walakinnal wajiba, ini sebagai termasuk dari isim inna, ya. Jadi menasobkan isim al-wajiba, walakinnal wajiba. Nah, tapi kalau kita baca walakin dengan sukun di sini bukan walakinna, ya, maka al-wajib kita baca dengan al-wajibu, ya, marfu', ya, karena berbeda i'rab, ya. Kalau kita baca walakin tidak pakai fathah di sini sukun walakin, maka walakin ini tidak memiliki amal, tidak memiliki kemampuan untuk mengirabkan setelahnya, ya. Ya, tidak seperti amalnya isim inna, ya, jadi tidak menasobkan isim setelahnya. Nah, jadi setelah walakin ini dia tidak ada i'rabnya sama sekali, ya, jadi kita sebut apa namanya al-wajibu, ya, atau marfu. Tapi kalau kita baca walakinna ini sebagai isim inna yang mana menasobkan isim setelahnya, walakinnal wajiba, itu ya, jadi ada dua pembacaannya. Annana narji'u, ya, fi taq'idina ilal kitabi wa sunnati, ya. Nah, saya di sini memberikan penegasan, ya. Akan tetapi yang wajib, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, yang wajib bagi kita narji'u, ya, kita kembali fi taq'idina kepada, ya, akidah kita, ya, kepada pengambilan akidah kita, yaitu kemana? Ila kitabi wa sunnah, ya, yaitu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Al-Quran dan juga kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini yang harus kita garis bawahi, ya, bahwasanya kita harus kembali kepada pengambilan akidah kita itu kemana? Ya, kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Liyakuna hadat taq'id, ya, liyakuna hadat taq'id, ya, liyakuna hadat taq'idu, ya, taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amraini al-azimaini, ya. Ya, ya, atau kita langsung baca saja boleh, al-azimaini at-tauhidi wasyirki. Baik. Kemudian ya kata Syekh, ya, agar menjadi, ya, pengambilan akidah, ya, berdasarkan akidah yang sahih. Ya, jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, agar keyakinan kita, ya, ataupun pengambilan akidah kita, ya, itu menjadi akidah yang sahih, akidah yang benar, saliman, akidah yang benar dan juga lurus, ma'khudan yang diambil, ya, dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, dan petunjuk Nabi SAW, yaitu al-hadis, ya, yang sahih, ya. La siyama, ya, la siyama ini artinya apalagi, ya, fi hadainil amrain, apalagi, ya, dalam dua perkara ini, yang dalam dua perkara yang agung ini, ya, al-azimain, dua perkara yang agung ini, ya, yaitu, ya, boleh pakai at-tauhid. Nah, kalau kita pakai ya, di sini kita al-azimaini at-tauhidu wasyirku, ya, maka ini menjadi rafa', ya, kalau pakai ya. Tapi kalau kita langsung baca al-azimaini at-tauhidi wasyirki, itu menjadi badal, ya. At-tauhid ini menjadi badal. Jadi majrur mengikuti hadaini al-amraini, ya, menjadi badal, ya, wasyirki. Jadi ada dua cara membaca, ya. Yang pertama kalau pakai maka di sini menjadi at-tauhidu wasyirku. Tapi kalau kita tidak pakai ya, itu artinya adalah, ya, yaitu, artinya yaitu itu, ya, yaitu, ya. Kalau kita nggak pakai langsung dibaca al-azimaini
ataupun al-'azimaini tauhidi wasyirki. Seperti itu ya. Tidak ada dua pembacaan ya. Baik. Kita langsung ya baca selanjutnya. Silakan Abu Dafa dibaca kembali. Nah, Bismillah. Wa ma hiyal qaidatu fit tauhidi wa ma hiyal qaidatu fi syirki li anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayni yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi ma huwa walakinnal wajiba Wayatakhab. annana narji. Apa Abu? Ada yang kelewat? Hah? Ada yang kelewat. Wayatakhabbatu fi makna syirk. Wa yatakhabbatuna fi makna syirki kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu Nah, walakinnal wajiba annana narji'u fi taqidina ilal kitabi wa sunnati liyakuna hadal taqidan sahihan saliman nah, ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhidi nah. wa syirki Iya. Iya, jadi kalau antum tidak baca ai, maka dia badal at-tauhidi wasyirki. Tapi kalau antum baca ada ai-nya boleh. Al-'azimaini ai at-tauhidu wasyirku. Step di tarjim. Dan apa yang dimaksud dengan kaidah dalam tauhid? Ya, dalam kaidah. Ya, Dan apa yang dalam kaidah dalam tauhid? Ya. Ya. Dan apa kaidah dalam tauhid? Ya. Dan apa kaidah di dalam syirik? Karena banyak dari manusia yang mereka bingung dalam dua perintah ini. Dua perkara, afan. Mereka dua perkara ini. Ya. Mereka bingung dalam makna tauhid apa dia. Mereka bingung di dalam makna syirik. Setiap keduanya ditafsirkan atas semuanya atas semuanya semuanya menafsirkan. Jadi menafsirkan ulun ini ya sebagai fa'il dari yufassiru. Ya, jadi semuanya menafsirkan dua makna tersebut ya. Oh ya, semuanya semuanya menafsirkan keduanya ini atas hawa nafsu mereka ya. Iya, berdasarkan hawa nafsu mereka. Akan tetapi wajib. Ya, akan tetapi yang wajib. Kami kembali dalam akidah ya, pada lebih tepatnya Al-Quran dan kita ya. Tetapi yang wajib ya kita kembali. Nah, Ustaz. Iya, yang ini anana itu akan tetapi yang wajib bahwasanya kita kembali. Akan tetapi yang wajib kita kembali dalam akidah kita ya, pada akidah kita
pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah. Eh, ini adalah prinsip takidan Liyakuna, ya agar menjadi agar agar menjadi prinsip ya Ustaz. ya prinsip Kalau boleh ataupun pengambilan akidah, ya akidah yang sahih. ya. Agar menjadi pengambilan akidah yang sahih dan yang selamat ya Ustaz. Ya, Yang ma'khudhan, diambil dari diambil ya. kitabullah, yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di dalam dua masalah yang besar ini, Ya, yaitu tauhid dan tauhid dan syirik, iya, nah, yaitu barakallahu fik. tauhid dan syirik. Ya, insyaallah barakallahu fik, Abu. Baik, selanjutnya Abu Hud mau baca lagi. Ada Abu Hud? Ada Abu Hud? Nggak ada ya? Lagi sibuk beliau ya. Oh. Baik. Ya, jadi anak ulangi ya penjelasannya, kesimpulannya ya bahwasanya ya di sini Syekh Shalih Fauzan ya menjelaskan ya kembali ke halaman pertama ya, kemudian halaman 7. Jadi dalam kitab ini ya, dalam kitab Qawaidul Arba ini itu mengandung dua ta'rif ya, dua pengenalan. Ya, yang pertama yaitu mengenal tauhid dan juga mengenal kesyirikan. Ya. Jadi nanti di kitab ini akan dijelaskan tentang bagaimana itu tauhid ya dan bagaimana itu kesyirikan. Ya, ataupun perbedaan dari tauhid dan kesyirikan. Ya, di sini ya sebagaimana yang Anda jelaskan di mukadimah yaitu litafriq. Ya, litafriq untuk membedakan ya antara agama orang Islam dan juga agama orang-orang musyrik ya. Jadi di sini yang pertama ya dijelaskan di dalam kitab ini. Nanti ini masih mukadimah ya. Baik. Kemudian juga akan dijelaskan itu kaidah di dalam tauhid. Yang dalam kitab ini akan dijelaskan kaidah dalam tauhid, kaidah dalam kesyirikan ya. Kemudian juga akan dijelaskan makna tauhid itu apa dan juga akan dijelaskan makna kesyirikan ya. Yang mana ya di zaman ini ya itu banyak orang-orang yang mutakhabbitun ya ataupun orang-orang yang bingung ya takhabbatuna ya kata Syekh ya banyak orang yang bingung terkait dua perkara ini, yaitu mereka bingung terkait kaidah dalam tauhid dan juga kaidah dalam kesyirikan, dan juga mereka bingung pengertian dari tauhid dan juga pengertian dari kesyirikan ya, yang mana ya kita ketahui bahwasanya kedua ini ya harus kita ketahui ya, ya. Kemudian juga kata Syekh yang wajib kita ketahui juga ya, yaitu yang harus kita garis bawahi ya bahwasanya yang wajib bagi kita yaitu kita kembali kepada ya akidah kita, yaitu kepada Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar ya kata Syekh agar keyakinan kita ini ya ataupun akidah kita itu menjadi akidah yang benar, akidah yang lurus ya, salim ya, lurus ataupun selamat ya. Nah, karena diambil apa? Karena diambil dari kitab Allah
ya yaitu Al-Quran dan Sunnah ataupun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, apalagi dalam masalah eh, dua perkara yang agung ini, yaitu dalam masalah tauhid dan juga kesyirikan. Yang mana dua perkara ini, at-tauhid dan syirik, ya ini saling berkaitan. Ya, at-tauhid itu adalah ya suatu yang harus kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah, dan asyirik adalah suatu yang harus kita jauhi, ya, yang harus kita jauhi. Jadi kedua ini kita harus memahami makna dari tauhid dan juga dari syirikan. Ya, baik. Nah, mungkin ini saja ya pertemuan hari ini sampai sini. Ya, Boleh nanya Ustaz? ya silakan Abu. Kenapa? Kalau yang kedudukannya litakuna itu sebagai apa ya Tat? Itu kan masuk ya Tat? Yang mana Abu? Ilaiha litakuna. Ilaiha litakuna, Ilaiha. yang halaman 1 ya. Iya, nah. Itu dudukannya masuk karena apa ya Tat? Ini, yang ini ya litakuna. Kenapa jadi na ya? Ya, litakuna. Ini Kenapa enggak fiil apa Bu? Fiil atau bukan? Fiil. Iya, fiil Mudori. mudhari ya. Mudori. Ya, karena ada harfu lam ini. Ini namanya lamu ta'lil. Lam muta'allim. Iya, lam ta'lil. Jadi kalau lam ketemu dengan fiil mudhari ya, maka dia otomatis menjadi nasab. Ya, ingat Masuk. ya. Enggak. Ya, lam ta'lil. Ya, lam ta'lil ini maksudnya lam yang artinya itu agar, ya, sebab gitu ya. Artinya sebab, ta'lil itu sebab. Ya, sama seperti ini juga litakuna sama yang di sini liyakuna. Nah, di sini yang halaman 2 walakin al wajib, di sini ada liyakuna, ya. Ya, Bu, paham ya? Insyaallah. Liyakuna. Ya, Oh ya, 6. ya, liyakuna itu sama. Liyakuna aja. Jadi takun ini kembali ke mana? Filenya yang mana? Kalau yang takun filenya Yang mana yang ini apa? takun? Risalah. Anta. Risalah. Risalah ya. Ya, risalah. Jadi filenya ke risalah dia. Jadi agar iya. risalah ini agar risalah ini terjangkau, agar dapat dijangkau ya para thalabatul ilmi gitu ya. Jadi itu agar risalah ini dapat dijangkau oleh para penuntut ilmu. Ya, kalau di sini yakuna ya, fa'ilnya yang mana? Taq'id. Kembali ke taq'id. Taq'id ya. Jadi agar taq'id ini menjadi, ya, keyakinan ini menjadi keyakinan yang sahih gitu maksudnya ya. Ya, agar keyakinan ini, taq'id ini menjadi keyakinan yang sahih, yang salim, ya, gitu ya. Paham ya Bu ya, soalnya ya. Insyaallah. Jadi bukan apa isim ya, tapi ini ya. Fi'il. Kalau isim kan li ini, tapi ada juga lam taukid ya, la dibacanya ya. Ya. Ya, kalau lam taukid biasanya di sini ada tasjidnya, la yakunna, ada tasjidnya biasanya. Tasjid. Ya. Tapi ini tidak ada tasjidnya, maka dia dibaca dengan li. Ya. Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada mungkin yang akhwat nanti boleh ditanya di grup ya, di grup akhwat kalau misalnya ada pertanyaan ya terkait masalah ini ya. Baik, mungkin ya kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Ya, soalnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, di sampai sini ya, at-tauhid asyirik di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik. Kita tutup dengan membaca doa qaftul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya wa iyyakum. Barakallahu fiik. Live silakan, boleh live.